Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun secara daring. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat ya semuanya. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk materi hari ini masih tentang program linier, lanjutan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pemodelan matematika dari program linier. Nah, untuk program linier tersebut, program linier itu terdiri atas dua bagian ya, yaitu ada fungsi kendala dan fungsi tujuan. Jadi dibagi menjadi dua fungsi linier itu, fungsi kendala dan fungsi tujuan. Di mana kendala-kendala dalam permasalahan program linier itu harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linier. Jadi nanti kita akan menerjemahkan kendala-kendala atau masalah-masalah dalam program linier itu ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, kendala-kendala yang menjadi sistem pertidaksamaan linier tersebut kita sebut dengan pemodelan matematika. Dalam hal ini, model matematika dari masalah program linier itu memuat 3 unsur. Ya, ada 3 unsur nih biasanya, tapi tidak selalu 3 unsur. Biasanya kita rangkum saja menjadi 3 unsur. Yang pertama, kita tentukan dulu variabel keputusannya. Karena di sini kita belajar program liniernya itu dibatasi 2 variabel. Jadi variabel keputusannya pasti 2 variabelnya, karena dibatasi di materi ini. Ada 2 variabelnya. Biasanya kita misalkan 2 variabel itu dengan X dan Y. Oke, itu variabel keputusannya. Yang kedua adalah syarat batasnya. Nanti kita lihat syarat batasnya, masalahnya akan dibatasi nanti. Lalu yang ketiga adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau bisa saja kita sebut dengan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Jadi ada 3 ya untuk membuat model matematika. Yang pertama, kita harus menentukan dulu variabel keputusannya. Yang kedua, tentukan syarat batasnya. Yang ketiga, tentukan fungsi tujuannya. Oke, kalau sudah paham, kita langsung ke contohnya saja. Nah, di sini ada contoh. Sebelum mengerjakan, kita harus baca dulu semua soalnya. Ini contohnya. Pada tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Jadi ini rencananya kita mempunyai tanah nih. Tanahnya itu 10.000 meter persegi. Lalu mau diapakan ini tanahnya? Kita akan membangun rumah. Jadi tujuannya kita akan membangun rumah. Rumahnya nih, di sini ada 2 jenis rumahnya, tipe A dan tipe B. Berarti kita ambil ini adalah variabel keputusannya. Kita misalkan di sini, misal rumah tipe A. Rumah tipe A dan rumah tipe B. Kita misalkannya bebas di sini, tapi lebih sering kita memisahkan rumah tipe A, misalkan kita misalkan dengan X, dan rumah tipe B kita misalkan dengan Y. Ya, ini tujuannya kita akan membuat ini, berarti ini variabelnya, variabel keputusannya, karena kita membuat keputusan, kita mempunyai tanah, diputuskan tanah itu akan dibuatkan 2 buah rumah. Jadi ini variabel keputusannya.
Lalu batasannya untuk membangun rumah tipe A. Di sini ada keterangan, rumah tipe A itu memerlukan 100 meter persegi. Sedangkan rumah tipe B memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Di sini berhenti dulu ya. Untuk membangun rumah tipe A memerlukan tanah. Di sini aja nih. Luas tanahnya untuk yang tipe A itu, nah kita buatkan kolom untuk mempermudah. Untuk tipe A itu memerlukan luas tanahnya 100 meter persegi. Untuk yang tipe B memerlukan tanah 75 meter persegi. Sedangkan kita mempunyai tanahnya berapa? Ya, betul. Sedangkan kita mempunyai tanah 10.000 meter persegi. Coba kita buatkan batasan dari sini. Batasannya, jadi membuat fungsi kendalanya, kita membuat batasan 100. 100 ini punya siapa? Punya tipe A yang sudah kita misalkan dengan X. 100X ditambah 75 untuk tipe B yaitu Y. Nah, tanahnya ini haruslah jangan melebihi dari 10.000. Nanti buat rumah tipe A dan tipe B ini, tanahnya itu jangan menghabiskan 10.000 meter persegi karena dibatasi tanahnya ada 10.000 meter persegi. Jadi maksimalnya itu adalah 10.000 meter persegi. Kalau maksimalnya 10.000, maka tandanya ruang luas kiri ini nilainya itu harus kurang dari sama dengan. Jadi boleh kurang dari 10.000. Tapi jangan melebihi 10.000, jadi nilainya kurang dari sama dengan 10.000. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, banyak rumah yang dapat dibangun maksimal 125 unit. Nah, jadi banyak rumah yang akan dibangun. Rumah apa yang akan dibangun? Ya, betul. Rumah yang akan kita bangun adalah rumah tipe A yang kita misalkan dengan X, dan rumah tipe B yang sudah kita misalkan dengan Y. Jadi rumah tipe A X ditambah Y itu jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 125. Jadi jumlahnya itu harus kurang dari sama dengan 125. Lalu keuntungan. Nah, kalau ada kalimat keuntungan, artinya di sini muncul fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif. Biasanya kita notasikan dengan F, X, Y sama dengan keuntungannya berapa untuk tipe A dan tipe B. Ketika kita menjual rumah tipe A dan tipe B, karena kalau berjualan kan pasti menginginkan keuntungan ya. Kalau di sini muncul keuntungan dalam soalnya berarti muncul fungsi tujuannya. Rumah tipe A itu keuntungannya 5 juta. Jadi sini 5 juta. 5 juta apa? Ya, untuk tipe apa ini? Tipe A ya, 5 juta. Jadi 5 juta X ditambah 3 juta Y. Nah, 3 juta Y ya. 5 juta X ditambah 3 juta Y. Nah, udah selesai kita bacanya sini. Tinggal kita buatkan modelnya. Ini fungsi tujuannya, lalu yang ini fungsi kendalanya. Oke, kita rapihkan ya. Sini kita buat fungsi, jadi ini fungsi tujuannya, fungsi kendalanya adalah 100X ditambah 75Y kurang dari 10.000 dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Dan jangan lupa yang pertama harus kita tulis dalam fungsi kendala itu adalah ini X dan Y-nya. Karena X dan Y ini menunjukkan banyaknya rumah.
banyaknya rumah yang akan kita bangun. Kalau yang namanya banyaknya rumah yang akan kita bangun, artinya nilai X dan Y-nya itu pastilah lebih besar dari 0. Ya, pastilah lebih besar dari 0. Karena tidak mungkin kalau yang namanya banyaknya itu negatif. Pasti selalu positif. X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Lalu kita pindahkan yang ini, dua lagi fungsi kendalanya. 100X ditambah, pindahkan dulu ya di sini. 100X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Nah, kita sederhanakan. Coba ini dibagi berapa ya? Coba kita bagi 25. Kita bagi 25 jadi 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan yang ini 400. Lalu yang ini X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Tidak usah disederhanakan karena sudah sederhana. Kita pindahkan ke sini fungsinya ya. Kita hapus dulu bagian ininya karena udah dipindahkan sana. Biar rapi ya kelihatannya. Oke. Oh ini nih satu lagi belum dihapus. Ini ya nih. Lagi. Nah, jadi fungsi kendalanya yang pertama adalah tentukan batasan X dan Y. Karena X dan Y ini adalah menunjukkan banyaknya rumah tipe A dan tipe B banyaknya. Artinya kalau banyaknya itu pasti nilainya itu ada positif. Jadi lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Yang keempat adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari permasalahan kontekstual ini dengan fungsi tujuannya fx, y sama dengan 5 juta x ditambah 3 juta y. Nah, inilah untuk model matematikanya. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan ke contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua, seorang pedagang kue akan membuat 2 macam kue. Sekarang rencananya pedagang kue ini akan membuat 2 macam kue. Berarti ini nih. Jangan sampai terkecoh dengan gula, tepung, dan mentega. Jadi ini bukan variabelnya. Ini tujuan utamanya. Pedagang kue ini akan membuat 2 macam kue. Berarti dia sebagai variabel. Jadi kita misalkan 2 macam kue itu kue jenis 1 dan kue jenis 2. Misalkan kue jenis 1-nya dengan X dan kue jenis 2-nya dengan Y. Oh, ini udah ada keterangannya ya. Kue jenis A, bukan kue jenis 1. Jadi kue jenis A dan kue jenis B. Kue jenis A kita misalkan X dan kue jenis B kita misalkan dengan Y. Nah, kue jenis A ini untuk membuat kue jenis A memerlukan gula, lalu memerlukan tepung, lalu memerlukan mentega. Gulanya perlu berapa untuk kue jenis A ini? Ya, betul. Kita memerlukan 50 gram gula untuk jenis A, lalu tepungnya itu ada 150 gram,
lalu menteganya 50 gram. Lalu kue jenis B memerlukan 100 gram gula, lalu 100 gram tepung, lalu 50 gram mentega. Kita batasi di sini karena bahannya terbatas. Bahan yang tersedianya yaitu 4 kg gula. Nah, di sini satuannya gram, kalau di sini kilogram, maka satuannya harus disamakan. 4 kg gula itu artinya 4.000 gram gula ya. 1 kilo itu 1000 gram. Lalu tepungnya 6 kg, artinya 6.000 gram, ditambah menteganya 3 kg. Jadi 3.000 gram. Jadi satuannya harus disamakan. Sistem pertidaksamaan yang sesuai jika banyak kue A-nya adalah X dan banyak kue B adalah Y. Ya udah, dari pertama kita sudah memisalkan kue jenis A itu adalah X dan kue jenis B itu adalah Y. Di sini tidak muncul fungsi tujuan karena dalam soalnya tidak dimunculkan keuntungannya. Nah, kalau dalam soal dimunculkan keuntungan seperti yang tadi, maka muncullah fungsi tujuan. Karena di sini tidak dimunculkan, maka langsung ke fungsi kendala. Untuk membuat fungsi kendala, langkah pertama harus dibatasi dulu ini X dan Y-nya. Karena X ini menunjukkan banyaknya kue A dan Y ini menunjukkan banyaknya kue B, maka sudah pasti X itu selalu ada nilainya positif. X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini fungsi kendala yang pertama. Lalu yang kedua dari batasan gulanya. Batasan gulanya yang diperlukan 50 gram itu untuk kue A atau X gitu ya. Ditambah 100 Y. Nah, ini penggunaan gula ini tidak boleh melebihi dari 4.000 karena dibatasi gulanya cuma ada 4.000. Jadi nilainya harus kurang dari sama dengan 4.000. Yang kedua untuk tepungnya. Tepungnya yaitu 150 X ditambah 100 Y, nilainya itu tidak boleh melebihi 6.000. Jadi harus kurang dari 6.000. Yang ketiga menteganya. Mentega jadi 50 X ditambah 50 Y, nilainya itu harus kurang dari 3.000. Nah, inilah kendalanya. Dan kendalanya ini bisa kita sederhanakan nilainya. Ya, kita sederhanakan. X lebih besar sama dengan 0 tetap. Y lebih besar sama dengan 0. Kita sederhanakan ini 50X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 4.000. Ini kita coba bagi dengan 50 ya semuanya. Jadi X ditambah 2Y 100 bagi 50 kurang dari sama dengan 4.000 dibagi 50 itu sama dengan 80 ya. Betul nggak? Ya, betul ya. Nih, coret 400 bagi 5, 80. Lalu yang ini 150X ditambah 1000Y kurang dari sama dengan 6000 juga kita bagi dengan berapa sederhanakan ya? Bagi dengan 50. Jadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan yang ini bagi 50. Nah, bagi 50 ya, 600 bagi 50. 6000 jadi 600 ya, 600 bagi 5 120. Ini 120.
Lalu yang ini 50x tambah 50y, x ditambah y kurang dari sama dengan 3000 dibagi 50, 300, 60 ya. Oke. Inilah untuk sistem pertidaksamaan dua variabel dari program liniernya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.